Jemaat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jemaat yang terkasih, tanda-tanda pertobatan kalau kita membaca dalam Alkitab, misalnya mengoyakkan pakaian, duduk di atas debu dan abu, mengotori kepala dengan abu, atau memakai pakaian-pakaian yang sudah tidak layak untuk dipakai. Apakah hal-hal itu, ritual-ritual itu tidak penting? Ritual dalam kehidupan agama tetaplah menjadi bagian yang penting. Doa, puasa, sedekah. Ritual lahiriah itu menjadi tidak penting kalau tidak diikuti dengan kehidupan hati yang terkoyak kalau dalam perikop kita. Itu sebabnya maka ritual lahiriah harus diikuti dengan hal-hal yang rohaniah, hati yang terkoyak, yaitu apa? Hidup yang beriman semata-mata tertuju hanya kepada Tuhan. Mengoyakkan baju, doa, puasa, sedekah, sehingga menjadi bukan sekedar kegiatan rutin dari keagamaan atau gereja. Bukan sekedar ritualisme dan formalisme. Bukan sekedar untuk menarik simpati dan pujian. Hal-hal yang lahiriah itu, kalau diikuti dengan mengoyakkan hati, maka akan menjadi persembahan hidup kepada Tuhan. Sikap hati, bukan lahiriah, maka akan melahirkan tindakan yang berdasarkan, berlandaskan sikap hati yang tulus. Sikap hati yang menyesal, sikap hati yang mengambil keputusan untuk menyesal dan berubah. Ritual lahiriah yang diikuti dengan hati yang terkoyak, maka kita akan bersama-sama mempersembahkan kehidupan yang indah kepada Tuhan. Koyakkanlah hatimu, supaya bisa berhenti dari tindakan-tindakan kita yang tidak jujur, yang manipulatif. Koyakkanlah hatimu, supaya kita bisa berhenti dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dalam banyak bentuknya, baik itu fisik ataupun hal-hal yang bersifat verbal. Koyakkanlah hatimu, supaya bisa berhenti dari membenci. Koyakkanlah hatimu, supaya bisa berhenti dari iri dan dengki. Itulah pertobatan, metanoia, sikap hati yang menyesal karena telah bertutur kata, berbuat yang bodoh, yang jahat di mata Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, koyakkanlah hatimu, bukan bajumu.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan meneguhkan kami, supaya kami dengan hati yang penuh penyesalan dan tekad untuk hidup yang baru, sehingga kekuatan yang dari Tuhan memampukan kami terus untuk memperbaharui diri kami, sehingga semakin hari kehidupan kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Hidup yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Hidup yang didasari oleh nilai-nilai kebenaran iman kami, sehingga kehidupan kami berjalan beriringan dengan nilai-nilai ibadah kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan yang menolong dalam segala permasalahan yang dihadapi. Hikmat-Mu kiranya melingkupi para pemimpin bangsa ini, supaya mereka mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GKI dan juga jemaat-jemaat lain. Kiranya Tuhan yang menolong gereja-gereja-Mu ini, Tuhan yang memampukan di tengah-tengah situasi yang terus berubah, untuk gereja-Mu mampu terus beradaptasi, sehingga karya-karya Tuhan terus dapat dikerjakan. Pekerjaan Tuhan terus dapat dinyatakan. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong kami, dan kiranya damai sejahtera-Mu yang melingkupi seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin.